Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan artikel ilmiah kami yang berjudul Evaluasi Kualitas Pendidik di Era Globalisasi. Adapun abstrak dalam artikel ilmiah kami yaitu pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral dan harus dijalani oleh setiap manusia, terlebih di era globalisasi ini. Kualitas sumber daya manusia harus melebihi standar minimal agar dapat bersaing dengan manusia lainnya. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas. Dalam meraih tenaga pendidik yang berkualitas dibutuhkan metode serta strategi yang harus dibangun dan direncanakan agar tujuan tersebut dapat diraih. Menciptakan kurikulum yang berkualitas, menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, serta melakukan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana dan kampus dari seluruh wilayah Indonesia menjadi strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, terlebih di era globalisasi ini. Dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidik di Indonesia, terlebih daerah 3T, belum sepenuhnya siap dalam menjawab tuntutan serta tantangan globalisasi. Sejatinya, pendidikan merupakan titik permulaan bagi setiap bangsa dan negara untuk mencapai kemajuan bangsa tersebut, karena suatu bangsa yang maju adalah bangsa yang manusianya dapat bersaing serta dapat menjawab tuntutan serta tantangan yang terjadi pada zaman yang dihadapinya. Kata kuncinya globalisasi, iptek, kualitas pendidikan, dan pendidik berkualitas. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu berdasarkan studi pustaka yang kami lakukan dengan melihat dan mencari tulisan serta literatur yang ada untuk dapat dijadikan referensi dalam pembuatan artikel ini. Dan tentunya relevan dengan judul artikel yang kami ambil. Telah pustaka ini telah dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat berhubungan dengan artikel yang kami muat. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei pada beberapa narasumber sebagai acuan kami dalam membuat artikel ini dengan menanyakan beberapa hal yang menjadi pendapat para narasumber sebagai data lapangan yang terjadi pada dunia pendidikan Indonesia di era globalisasi ini. Oke, baik, selanjutnya adalah alasan dan tujuan mengapa kami memilih judul ini. Yang pertama itu dikarenakan globalisasi mempengaruhi dunia pendidikan saat ini, kemudian pentingnya para pendidik mengetahui tantangan globalisasi di dunia pendidikan, yang kemudian kualitas pendidikan di Indonesia yang belum sepenuhnya siap menghadapi era globalisasi, dan yang terakhir sebagai bahan referensi untuk mengevaluasi kualitas pendidik di Indonesia saat ini. Berikutnya adalah poin-poin pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Ada 7 pembahasan. Pembahasan pertama, globalisasi. Globalisasi dianggap sebagai pengendali seluruh sektor di abad 21, mulai dari iptek, perdagangan bebas yang ditunjukkan oleh iptek, dan kerjasama regional dan internasional. Hal ini tentunya merupakan dampak globalisasi dari sektor pendidikan. Berikut adalah contoh gambar mengenai dampak era globalisasi sektor pendidikan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, setidaknya responden memberikan tanggapan mengenai dampak positif dan negatif globalisasi bagi pendidikan yang mereka rasakan, yaitu positifnya mulai dari e-learning, pertukaran pelajar, situs aplikasi belajar online, dan lain-lain. Yang negatifnya, tergerusnya moral pelajar, akses internet yang terlalu bebas, dan budaya yang tidak sesuai. Selanjutnya kami telah mensurvei sekitar 58 responden, yang mana 79,3 responden kami ini sedang menempuh pembelajaran tentunya ya. Ini ada diagram mengenai profesinya, profesi responden kami maksudnya. Berikut ini adalah hasil survei mengenai beberapa dampak globalisasi sektor pendidikan tentunya, yang mana dalam bidang e-learning 84% responden mengatakan positif dan selebihnya mengatakan negatif. Kemudian dalam aplikasi belajar online 50% menjawab positif
kemudian 43% mengatakan negatif, 7% mengatakan tergantung. Dan yang selanjutnya adalah pertukaran pelajar. Dalam hal ini, responden kami 96% mengatakan positif dan selebihnya mengatakan negatif. Ya, selanjutnya ada akses internet terlalu bebas. 90% responden mengatakan negatif, 7% mengatakan positif dan selebihnya tergantung. Kemudian globalisasi bagi moral pelajar, 90% mengatakan negatif dan 10% mengatakan positif. Kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut UNDP tahun 2010, kualitas sumber daya manusia di Indonesia hanya berada di urutan 108. Sementara ranking PISA Indonesia hanya berada di peringkat 74 dari 79 negara pada tahun 2018. Dengan begitu dapat diartikan kualitas pendidikan masih rendah. Menurut Hasbuloh pada tahun 2005 ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam lingkup pendidikan itu sendiri, seperti Departemen Pendidikan baik nasional maupun daerah. Sementara faktor eksternal merupakan faktor dari luar pendidikan, yaitu tuntutan dari masyarakat serta tuntutan zaman. Menurut Najil pada tahun 2011, kalahnya kualitas pendidikan bukanlah dari pendidikan sendiri, tetapi lebih banyak berasal dari lingkungan sekitar. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan yaitu kualitas guru, fasilitas sekolah, kualitas lulusan, dan kualitas kurikulum. Berikut ini tanggapan responden mengenai kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan. Selebihnya dapat dilihat pada gambar. Tugas utama pendidik yang pertama ada merencanakan. Pada tahap ini, pendidik harus benar-benar mengkonsentrasikan diri untuk mempersiapkan materi, strategi pembelajaran, serta cara dan bentuk evaluasi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada melaksanakan pembelajaran. Dengan bekal persiapan mengajar yang telah dirancang secara matang dan operasional, pendidik melaksanakan KBM dapat dilibatkan beberapa interaksi. Selanjutnya, mengevaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi yang dimaksudkan bisa berupa evaluasi proses pembelajaran ataupun hasil belajar. Dapat dilakukan melalui portofolio dan dapat dilaksanakan lisan maupun tulisan, dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah dan bisa juga setelah proses pembelajaran. Selanjutnya ada melakukan pembimbingan. Membimbing dimaksud untuk membantu siswa agar menemukan potensi dan kapasitasnya, menemukan bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga sesuai dengan masa perkembangan dan pertumbuhannya. Yang terakhir ada pelatihan pada proses pembelajaran peserta didik. Pelatihan di sini merupakan suatu bentuk bantuan dalam proses pembelajaran yang terorganisir dan sistematis. Hasil survei kualitas pendidik Indonesia, 47% responden mengatakan cukup kompeten, 48% mengatakan kurang kompeten, 5% mengatakan sangat kompeten. Jadi bisa kita simpulkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1 menyatakan setidaknya ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh tiap pendidik dalam melakukan proses pendidikan pada peserta didik, diantaranya 1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan berupa ilmu dan skill mendidik yang berupa perencanaan dan dalam melakukan proses pembelajaran serta bagaimana evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu berkaitan dengan etika, adab, perilaku dari seorang pendidik yang memang harus dimiliki agar menjadi role model yang baik bagi siswanya. Ketiga ada kompetensi sosial, yaitu erat kaitannya dengan bagaimana cara seorang pendidik dalam berkomunikasi dengan peserta didiknya, orang tua peserta didik, dan juga dengan sesama guru. Yang keempat ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan seorang pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar, didukung oleh pengelola kelas, penguasaan materi belajar, serta strategi mengajar dan penggunaan media belajar. Tuntutan dunia pendidikan di Indonesia di era globalisasi. Yang pertama ada kepala sekolah yang dinamis dan komunikatif. Dalam hal ini dimaksudkan agar kepala sekolah tidak terjadi miskonsepsi
dalam penyampaian hal terhadap seluruh staf yang ada di sekolah. Kemudian ada visi misi, strategi untuk mencapai tujuan, yang mana sekolah itu harus memiliki visi dan misi terlebih dahulu, kemudian merancang strategi untuk mencapai tujuan, kemudian pendidikan yang kompetitif dan senantiasa bergairah, kemudian siswa-siswa yang bergairah dan kerja keras dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah masyarakat dan orang tua yang berperan dalam menunjang pendidikan. Tantangan dunia pendidikan di era globalisasi. Yang pertama, ada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang belum sesuai. Belum terjadinya kesesuaian ini menjadi tantangan di era globalisasi. Hal ini mengakibatkan siswa kurang didukung untuk bertahan bahkan bersaing di era globalisasi. 2. Belum siapnya SDM dalam pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Hal penguasaan iptek bisa dibilang pendidik kita masih kurang mumpuni, terutama guru yang sudah berusia lanjut, yang memang sulit untuk beradaptasi dalam penggunaan dan pemanfaatan iptek yang ada. Yang selanjutnya ada belum terlaksananya pengoptimalan kemampuan serta karakter siswa. Di era globalisasi, pendidikan di Indonesia memiliki tantangan untuk mengoptimalkan kemampuan serta karakter siswa. Strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam menjawab tantangan globalisasi. Yang pertama, menciptakan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan di Indonesia. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dengan baik, terutama para pendidik. Yang ketiga, pengoptimalan kemampuan serta karakter siswa, terutama dalam perkembangan untuk peningkatan dalam hal 4C. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang merata di daerah 3T. Kesimpulannya, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, masih banyak responden yang menyatakan kualitas pendidikan Indonesia masihlah kurang baik, serta para pendidik Indonesia masih belum kompeten atau belum cukup kompeten. Maka dari itu, butuh strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia agar kualitas pendidikan Indonesia dapat berjalan lebih baik lagi dalam menghadapi tantangan serta tuntutan globalisasi. Ya, pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.